Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita pada kali ini adalah tentang fungsi dari menu multi currency pada aplikasi ABSS atau Mayobi yang biasa kita kenal. Multi currency merupakan menu yang dapat kita aktifkan ketika perusahaan memiliki lebih dari satu mata uang. Oke. Latihan kita kali ini adalah latihan 10 yang mana memiliki 8 instruksi ya. Saya akan skip instruksi pertama karena ini sudah saya buat di awal ya. Ini sama seperti proses-proses di latihan-latihan sebelumnya. Kita akan mulai dari instruksi kedua hingga terakhir. Oke. Untuk mempersingkat waktu kita mulai saja, kita buka aplikasi ABSS. Ini ABSS-nya sudah saya setting ya dengan nama PT yaitu PT OK. Dan struktur tahun fiskal, periode, account list-nya, computer dealer sudah saya pilih. Nah, sekarang kita masuk ke tahap kedua yaitu tahap aktifkan fitur multi currency. Kita lihat bagaimana sih tahap-tahapnya gitu ya. Sebelum ke tahap, kita lihat dulu apa sih fungsi dari multi currency ini gitu ya, yaitu untuk menetapkan atau mengaktifkan menu dari multi currency itu sendiri, adanya yang berfungsi untuk melakukan transaksi dalam mata uang asing, ingin mencatat adanya selisih kurs, dan adanya laporan keuangan dalam bentuk multi currency. Nah, ini step-stepnya kalau kita mau mengaktifkan fitur multiple currency. Yang pertama ini adalah kita mengaktifkan menu preference ya, dari menu preference kemudian ke menu setup, kemudian kita ke menu sistemnya, ke tab sistemnya. Ya, kemudian ideal in multiple currencies-nya kita klik, kita centang ya dan seterusnya. Sini. Nah, yang paling penting itu adalah di sini. Setelah fitur multiple currencies diaktifkan secara otomatis telah dibuatkan satu mata uang standar internasional yaitu dolar. Nah, dalam kurung lokal. Nah, bagaimana bentuknya? Kita bisa lihat di sini. Oke, pertama kita akan ke menu preferences, system. Nah, kita cari ideal in multiple currencies. Ini dia di poin 4. Okay, you have indicated that you deal in multiple currencies by selecting this preference. Every transactions and report in ABSS will be affected. Kenapa? Karena dia sistem wide. Jadi dia bilang every transaction and report. Gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah oke, tidak ada lagi yang kita setting kecuali kita membutuhkan yang lain gitu ya. Tapi khusus untuk multi currency ya, multiple currencies ini kita cukup hanya ini saja. Oke, kita klik OK. Nah, selanjutnya adalah kita ke menu list. Oke, ini dia. Currency. Currencies-nya, menu currencies-nya sudah muncul di sini. Kita klik. Nah, tadi yang informasi masalah lokal, kita lihat di sini ya. Apa sih maksudnya lokal tadi? Oke. Ini ketika kita mengaktifkan menu currencies tadi di preference gitu ya. Beberapa mata uang asing itu sudah ada di sini gitu. Beberapa mata uang sudah ada di sini gitu ya, baik yang mata uang lokal maupun mata uang asing. Nah, lokal karena ABSS merupakan aplikasi yang di-develop di Hong Kong gitu ya, dikembangkan kembali ya di Hong Kong, maka mereka menggunakan Hong Kong sebagai mata uang lokalnya. Nah, kita berada di Indonesia, bagaimana caranya kita ingin merubah mata uang ini menjadi rupiah? Kita ikutin step-stepnya. Nah, perintah ketiga setelah kita mengaktifkan multi currency yaitu adalah memasukkan mata uang yang ada di sini. Kita lihat mata uang pertamanya adalah dia minta lokal, itu adalah rupiah. Kodenya IDR, simbolnya rupiah, kursnya 1. Karena memang pada dasarnya ketika dia lokal kursnya harus 1. Dia exchange rate-nya. Oke, bagaimana cara ngeditnya? Seperti yang di aplikasi pembahasan-pembahasan sebelumnya, gitu ya. Untuk mengedit dalam aplikasi ABSS, itu kita tinggal klik tanda panah di setiap tanda panah dimanapun menunya, gitu ya. Atau ada menu edit sendiri, gitu ya. Ada tombol edit sendiri.
Oke, untuk mempercepat kita klik di sini. Nah, tadi dia bilang kodenya adalah IDR. Let's change. IDR. Currency name-nya rupiah. Nah, karena dia lokal, gitu ya, itu exchange rate-nya ini udah otomatis gitu, kita nggak bisa ngerubah. Sudah pasti 1. Simbolnya Rp. Yang lainnya nanti kita akan rubah ya. Terus klik OK. Nah, ini sudah berubah menjadi rupiah. Kemudian Singapura dolar itu SGD, S dolar, kursnya 10.000. Sudah ada kurs dolar Singapurnya, kita tinggal edit saja. Kita edit sesuai dengan yang dia minta. Kursnya adalah 10.000. Dia kodenya SGD sudah tadi, simbolnya S dolar sudah. Oke. Terus kemudian United States. Sudah ada juga, let's change. Di sini dia bilang 14.000. Oke, kita ganti jadi 14.000. Yuk, kodenya, simbolnya US dollar. Oh, sudah. Oke. Terus kemudian Japanese. Kita ganti jadi 130 yen. Kodenya juga sudah, klik OK. Kemudian European, do we have it? Ya. European Union Euros 16.000. Kodenya. Oke, kita samakan saja dengan yang ada di sini ya. Great Britain. Oke, ada kita punya. 18.000. Oke. Nah, yang lain tuh kita boleh hapus ya. Caranya adalah klik tanda edit, kemudian klik di tempat yang kosong di sini, klik kanan, delete. Oke. Terus kemudian Canadian, we don't need that. Kemudian Chinese, Yuan. Kemudian ini oke, New Zealand. Ringgit. Sri Lanka. Taiwan. Oke, kita sudah punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kita punya 6. Selesai setting up untuk membuat mata uang ya. Nah, yang langkah keempat adalah tambahkan akun dengan tipe bank, account receivable dan account payable yang dapat menampung seluruh mata uang di atas. Jadi ketika kita mempunyai beberapa mata uang, lebih dari satu mata uang, maka kita harus membuat account-account ini juga berdiri sendiri sesuai dengan mata uangnya masing-masing. Saya akan memberi contoh 2 mata uang saja ya, yang mana langkahnya itu akan sama dengan yang lain. Oke, kita ke account terlebih dahulu. Ada 2 cara ya, kita bisa ke account ya, karena yang diminta adalah bank, check account, trade debtors, dan trade creditors. Saya kasih contoh 2 cara ya. Yang pertama dari account list gitu ya. Check account itu ada di aset, jadi kita tinggal klik new. Nah, kemudian check account itu adalah bank. Check account itu kodenya, jadi ketika kita mau membuat account bank atau check account lain gitu, mata uang yang lain, usahakan menggunakan kode yang memang bisa berada di bawahnya gitu ya. Oke, di sini 2110 sudah ada, kita coba 2111 saja. Oke. Cek account
saya mau buat 2 mata uang saja, yaitu SGD dan USD ya. Jadi SGD, kita kasih nama SGD. Nah, kita pergi ke details. Ya, kita ganti dia menjadi SGD. Okay, you've chosen to create a foreign currency account. Foreign currency accounts require an exchange account to track changes in currency value. Would you like ABSS Premier to create an exchange account automatically? Jadi ketika kita membuat account dengan mata uang yang lain, ABSS itu akan membantu kita untuk membuat account yang dalam bentuk rupiahnya. Jadi kita bertransaksi, ada transaksi kita menggunakan dolar, SGD gitu ya. Nah, kemudian misalnya transaksinya $10 gitu, $10 Singapura. Nah, nanti ketika di laporan kita juga bisa membuat laporan dalam versi rupiahnya. Gitu ya. Jadi sudah dikonversi. Nah, konversinya akunnya itu menggunakan account exchange account, gitu ya. Oke, kalau menurut saya kita langsung saja karena kita akan menggunakan account yang akan dibuatkan oleh ABSS saja daripada kita buat manual, gitu ya. Klik OK. Ini sudah dibuat check account SGD exchange. Gitu ya. Oke. Nah, di sini ada tulisan link account for. Gitu ya. Nah, ini belum ada. Nanti kita akan buat link account-nya. Klik OK. Kemudian selanjutnya adalah trade debtors. Oke. Trade debtors itu kodenya adalah mana dia? Ini. Nih, tadi ini kalau kita buat kodenya persis mendekati angka yang cek account lainnya gitu ya. Ini dia akan berada persis di bawahnya. Nah, ini boleh juga cek account-nya kita ganti jadi namanya jadi IDR. Karena basically dia mata uangnya IDR gitu, biar tidak membingungkan. Trade debtors juga begitu, yang ini yang masternya kita ganti jadi IDR. Gitu ya. Nah, sekarang kita mau buat yang trade debtors SGD. Gitu ya. Trade debtors itu adalah account receivable, account tipenya. Kemudian nomornya kita kasih 2201. Karena 2210-nya udah ada ya, jadi kita kasih 2201 yang ujungnya saja. Trade debtors SGD. Details kita ganti. Oke. Nah, ini belum link ya kemana-mana, kita klik OK. Perintah selanjutnya adalah trade creditors, itu adalah liability. Ini kita ganti dulu jadi IDR. Oke. Nah, kita klik new. Kodenya kalau trade creditors itu kita harus kasih account payable. Kenapa? Karena seperti yang sudah dijelaskan di materi-materi sebelumnya atau video-video sebelumnya, account type, account payable dan account receivable berfungsi untuk memudahkan kita dalam melakukan transaksi pembelian dan penjualan secara otomatis pencatatannya, gitu ya, dan berhubungan dengan sistem-sistem lainnya, gitu, seperti analisis umur utang, umur piutang, dan segalanya. Kemudian nomornya tadi kita kasih 2201 saja, samain trade creditors SGD. Oke, detailsnya juga kita ganti SGD. Oke, sekarang kita ganti jadi SGD. Oke. Sudah jadi ya di sini. Gitu. Oke.
Kalau sudah semua account yang diminta untuk ada mata uang asingnya kita sudah buat. Tadi saya bilang ada 2 cara. Cara yang kedua kita buat untuk yang USD. Currencies, kita langsung ke menu list currencies ya. Kita ke mata uang United States sekarang. Nah, di sini ini ada account-account gitu ya. Ada tab-tab. Currency profile, tab receivable account, payable account, dan ABSS payment. Inilah link account-nya. Link account untuk masing-masing mata uang. Ya, karena kita ini USD, coba kita USD kita pilih saja di sini. Receivable accounts. Nah, mungkin pertama kita coba dulu yang sudah kita buat ya, Singapore dollars. Oke, di sini ada asset account for tracking receivables in this currency. Tracking receivables. Jadi kita tinggal pilih yang receivables. Receivables. Oke, dia nih. Trade debtors SGD. Bukan yang exchange-nya ya, kita pilih yang originalnya. Use account. Kemudian bank account-nya. Bank account-nya ini adalah check account. Tadi nggak mungkin yang ADR. Kita samakan dengan yang SGD. Tuh. Begitu juga dengan yang lain kita abaikan saja terlebih dahulu. Kemudian payable accounts. Payable, tracking payables, berarti kita pilih yang payables. Trade creditors SGD. Cek account-nya gitu juga, kita ganti yang SGD. Oke, yang ini kita abaikan saja karena ini bagaimana cara pembayarannya saja. Kalau sudah kita klik OK. Ya. Nah, sekarang ke United States dollars. Nah, ini belum ada nih, kita belum buat. Ketika kita membuat atau mengedit mata uang asingnya di sini, setting up awal, ya, kita bisa juga langsung create dari sini. Langsung ke link account-nya, tracking receivables. Nah, kan pasti belum ada ya trade debtors yang USD, gitu ya, trade debtors yang USD. Jadi kita bisa klik langsung new di sini. Nih, dia oke. Kita klik, kita lihat dulu tadi kodenya apa. 201 sudah, 02 sudah, 2203. Oke. Kita buat 2203 trade. Ini tadi kita mau buat yang account receivable, mohon maaf. Kita mau buat tracking receivable berarti di sini. Oh iya benar. Trade debtors berarti di sini account receivable. 2203. Oh, sudah ada. Kita lihat lagi nomor yang lain. Oh, karena tadinya sudah saya create ya. Oke, sebelumnya saya hapus dulu. Kita hapus terlebih dahulu yang sudah kita tidak sengaja buat tadi. Ini dia. Oke. Dua 2203 trade debtors USD. Sini kita ganti jadi USD. Oke. Nah, sekarang kita bisa tinggal pilih. Sudah ada. Nah, cek account juga begitu. Tadi nomornya 2111 sudah, sekarang 2113. 2113. Cek account USD. Detailsnya ganti. Oke. Dia. Nah, sekarang kita yang kalau sudah, mohon maaf, kita terkeluar, kita buka lagi. Kita pilih yang USD. Nah, begitu yang payable, kita tinggal buat tracking payables-nya. Tadi kodenya sudah 2202, sekarang 2203 ya.
account payable 2203, trade creditors USD. Di sini kita ganti jadi USD. Oke. It's done. Trade creditors USD, cek account-nya juga kita ganti yang USD. Dan oke, jadi selesai. Kita sudah selesai membuat account-account yang berhubungan dengan mata currency yang lain atau mata uang yang lain ya. Oke, sekarang kita lihat perintah selanjutnya. Tentukan link account dengan mata uang di atas. Sayangnya tadi sudah kita buat, ya, sudah kita buat link account-nya. Jadi tadi saya menunjukkan ada 2 cara membuat account-nya. Ada dari menu account itu sendiri, dan bisa juga ketika kita membuat mata uang ini, kemudian kita pergi ke link account-nya, ya, link account untuk account receivable dan payable. Kemudian kita create new dari menu itu juga, gitu. Jadi bisa. Jadi kita menu urutan 4 dan urutan 5 sudah kita lakukan. Sekarang kita langsung ke 6. 6, buatlah item list dengan data sebagai berikut. Hitung dan input harga dalam mata uang asing menggunakan currency calculator. Oke, untuk menginput item list dan menginputkan mata uang asingnya sekaligus gitu ya. Kita coba dari pertama, kita setting up-nya dari inventory, item list, gitu ya. Kemudian klik new. Di sini, kita coba dulu, saya kasih satu contoh, CP01, komputer. Kemudian nanti ini kita setting gitu ya. Nah, di sini kita harus memasukkan best selling price. Ya, cuma ada instruksi di sini, hitung dan input harga dalam mata uang asing menggunakan currency calculator gitu ya. Nanti kita akan coba convert uang 20 juta ini dalam USGD-nya berapa gitu ya. Nah, tapi di sini informasi SGD nggak ada. Gimana kita masukin informasi mata uang gitu loh. Tidak ada. Gitu ya, mata uangnya tidak ada. Jadi caranya adalah di selling details ketika kita menginputkan 20 juta gitu ya. 20 juta. Di sini ada harga level A, B, C, D. Nah, kita ingin mengganti level A ini menjadi level IDR, level B ini menjadi SGD, ini USD, dan seterusnya gitu ya. Nah, tinggal kita ganti di sini. List, custom list, field and field names, terus price levels. Nah, di sini ganti aja yang pertama ini IDR, yang kedua itu adalah SGD, yang ketiga USD, yang keempat tadi kalian mau apa? Dan seterusnya tinggal ganti aja. JPY, Euro, kemudian pound sterling. Oke. Dia klik oke. Nah, di sini ya di list, custom list, and field name. Nah, sekarang kita ke item list untuk kita input itemnya. CP01 computer. I buy this item, I sell, and I inventory. Oke, kalau cost ya berarti hardware, komputer hardware, kemudian pendapatan juga hardware. Terus kemudian inventory-nya adalah 1, 2, 3, 10 komputer. Sekarang kita ke selling detail, best selling price-nya 20 juta. Unit sales unitnya adalah anggaplah unit ya pieces. Kemudian SGD-nya kita convert ke berapa dolar? Jadi 2000. Kalau yang USD
kita buat sekitar 1430 lah. Oke, atau kita langsung 1428. Oke. Yang lainnya nanti disesuaikan saja, tapi kalau nggak ada kita kosongin saja. Sudah oke. Itu ya. Nah, yang kedua kita create sama printer PR02 printer. Ini kita tinggal klik sama hardware ya, cuman di sininya kita ganti printer. Selling detailsnya 1.600.000. Oke, ini jadinya kita ganti jadi 160. Kemudian yang ini kita ganti jadi 114. Yang lainnya kita kosongin saja. Oke. Nah, sudah selesai? Kita sudah selesai setting untuk yang item list. Sekarang kita ke card file. Jadi card file ini kita juga harus menyesuaikannya dengan mata uangnya gitu ya. Supplier itu ada supplier A yang IDR, supplier A yang USD, ada supplier A yang Jepang, yang ada GBP ya. Nanti saya akan coba sampai yang USD. Kita ke card file, kemudian card list, kita buat yang baru. Pertama supplier terlebih dahulu. Oke, nama supplier A. Supplier A di sini mata uangnya adalah IDR. Jadi kita pilih yang IDR. Nah, yang lain kita abaikan saja, card ID juga nggak ada informasi. Kemudian ada informasi yang lain, dia karena dia pakai IDR ya sudah kita samakan aja semuanya. Terus klik ke OK. Nah sekarang kita coba ke supplier A yang mata uang USD. Tuh. Klik OK. Ini yang sudah USD-nya. Coba yang supplier A SGD. Sudah. Ya. Terus kemudian supplier B begitu juga. Pokoknya tinggal ganti saja mata uangnya. Sekarang kita lanjut ke customer. Kemudian customer A. Kita maunya dia IDR, customer A. Kita maunya dia ada USD. Terus kemudian customer A lagi, kita maunya dia SGD. Oke, jadi kita sudah punya nih, customer-nya kita punya yang customer A kita punya 3 mata uang asing, supplier A kita punya 3 mata uang asing. Jadi ini memungkinkan misalnya si customer A ini punya perusahaan cabangnya di 3 negara ini gitu kan. Kemudian ketika bertransaksi mereka bisa menggunakan 3 mata uang ini juga sesuai dengan kesepakatan kita. Itu ya. Oke. Selanjutnya kita lihat lagi perintah selanjutnya yaitu report. Oke, sekarang kita mau buat report. Perintah pertama adalah currency list. Oke, sebelum kita ke report, dalam hal melakukan setting up multi currency, hal-hal yang perlu dilakukan itu adalah beberapa step ini ya, yaitu kita harus mengaktifkannya terlebih dahulu menu ini, kemudian kita membuat mata uang sesuai dengan transaksi yang ada di perusahaan. Kemudian setelah kita membuat mata uang ini, banyak hal yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama setting account-nya, kemudian setting link account-nya, membuat daftar item list atau inventory-nya, kemudian yang terakhir adalah card file-nya.
gitu ya. Jadi semua ini harus kita setting di awal ketika kita memutuskan bahwa file ABSS kita adalah multi currency. Gitu ya. Nah, sekarang kita buat ke laporan currency list. Oke. Reports. Kita cari yang currency. Ini dia. Terus kemudian name, code, symbol, exchange rate. Coba kita lihat. Kita customize report field-nya. Oh, udah ada semua. Display. Nah, ini dia yang sudah kita buat tadi. Dia. Oke. Terus kemudian kita kasih send to PDF. Namanya RPCCL. RPCCL. Dia save. Sekarang yang kedua, accounts list summary. Accounts ini juga account current balance. Oke. Display, ini dia. Jadi ini semua sudah ada yang kita buat tadi ya. Jadi nanti ketika dia menampilkan misalnya di sini $10. $10 itu rupiahnya berapa? Jadi kita sudah bisa langsung lihat di laporannya di account kita secara up to date gitu. Makanya kenapa ini penting, account yang exchange ini penting. Ya, sama juga dengan yang trade debtors dan yang trade creditors. Ini. Kalau sudah send to PDF, RP ALS. Save. Oke, yang ketiga adalah pricing, price details. Pricing. Kita cari pricing. Oke, di inventory, price details. Display. Nah, ini dia. Itu ya. Sudah ada item-itemnya. Kalau sudah ada, kita send to PDF. RP PPD. Oke, selanjutnya adalah card and card list detail. Pokoknya sesuaikan saja. Kita cuma butuh name, type, card ID, currency, price level. Oke, display. Ini ya. Kalau sudah ada, oke, kita send to PDF. Kemudian RPCLD. Oke, selesai. Oke, that's all. Kita coba memasukkan, tadi di sini ada missing out. Di card file itu ada dibilang wall currency dan item price level. Jadi setiap supplier dan customer ini kita bisa menentukan selling dan payment detailsnya gitu ya. Jadi kalau di sellingnya kita bisa menentukan harga dari yang sudah kita tentukan bersama gitu ya. Harganya mau berapa gitu. Tinggal kita tentukan saja di sini gitu ya. Kalau sudah oke. Oke. Demikian materi kali ini tentang multiple currencies ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.